Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Januari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Fenomena munculnya pulau baru di Tanimbar usai gempa bakal diteliti tim hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Tim Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut bakal meneliti munculnya pulau baru di Desa Teneman, Kecamatan Warla Bobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pasca gempa 7,5 magnitudo. Kedatangan tim Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut itu dikonfirmasi dan Lanal Somlaki Letkol Laut Andi Kristianto, Kamis 12 Januari 2023. Kristianto menuturkan tim Pusat Hidrooceanografi datang khusus meneliti fenomena pulau baru bertepatan dengan kunjungan kerja Kepala BNPB Kamis. Pasalnya ada informasi pulau tersebut bukanlah pulau baru melainkan sudah pernah ada sebelumnya. Kristianto melanjutkan berdasarkan informasi dari warga setempat, pulau tersebut awalnya gosong pasir atau lumpur ataupun karang. Biasanya pulau tersebut akan muncul bila air pasang. Lebih lanjut diungkapkannya tim hidrooceanografi bakal meneliti lebih lanjut selama 30 hari ke depan. Menjelaskan mengenai fenomena pulau baru yang muncul di Kecamatan Warla Bobar. Berdasarkan berita yang beredar di media sosial maupun di internet, perihal ini ditanggapi oleh Pus Hidrosal melalui Asop Surta Hidrosal. Saya dihubungi oleh Laksamana Dian Pramana untuk melaksanakan penelitian terhadap fenomena pulau baru ini. Jadi dari beliau menyampaikan 10 orang tim dari Pus Hidrosal akan turun langsung ke lapangan mengecek kebenaran informasi ini dan melaksanakan survei yang rencana akan tiba besok tanggal 12 di Somlaki beserta peralatan yang diperlukan. Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo instruksi BNPB tinjau langsung korban gempa di Maluku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto tiba di Bandara Internasional Patimura Ambon sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur Kamis 12 Januari 2023. Kedatangan BNPB diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meninjau langsung korban gempa 7,5 magnitudo yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Rapat koordinasi penanggulangan bencana langsung diadakan di ruang VIP bandara setibanya Kepala BNPB dan rombongan di Kota Ambon. Turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan Forkopimda lainnya. Suharyanto menuturkan tak hanya meninjau, BNPB juga akan memberikan bantuan logistik bagi korban gempa, yakni berupa selimut 1.000 lembar matras dan tenda famili 50 unit. Diketahui turut hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana Wakil Gubernur Maluku, Pangdam 16 Patimura Kapolda Maluku, Kasdam 16 Patimura BPBD Provinsi Maluku, juga Danrem 151 Binaya serta penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Daniel Indey, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon beserta jajaran. Ada juga Aster Kasdam Patimura, Asintel Kasdam Patimura, Karo Ops Polda Maluku. Usai rapat, Kepala BNPB dan rombongan berangkat ke Tanimbar menggunakan pesawat Wings. Pernah dapat bantuan, pertanggungjawabannya nggak beres. Ada yang nggak jadi bangunannya, ada harusnya uangnya kembali. Kami dari BNPB Pusat bersama Bapak Presiden Joko Widodo begitu terjadi gempa ya di Kepulauan Maluku,
khususnya di Kepulauan Tanimbar ini segera langsung datang ke sini untuk melihat secara langsung dampak terjadinya gempa. Tentu saja kehadiran pemerintah pusat hadir di sini dalam rangka memberikan bantuan. Tadi kami memberikan bantuan dalam tanggap darurat karena baik pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang terdampak sudah menetapkan status darurat, sehingga kami datang untuk memberikan bantuan dalam tanggap darurat untuk bersifat logistik yang harus bisa bermanfaat bagi para masyarakat terdampak dengan pendekatan bahwa seluruh masyarakat yang terdampak gempa yang rumahnya rusak, ada yang luka-luka ringan ini kalau sementara tinggal di pengungsian ini bisa terjamin logistik dasarnya. Kemudian juga kita yakinkan bahwa nanti rumah-rumah yang rusak, infrastruktur baik di Kepulauan Tanimbar maupun di Maluku Barat Daya ini akan diperbaiki oleh pemerintah. Sama seperti daerah-daerah lain, kita ingat bersama yang baru saja terjadi gempa besar di Cianjur, itu rumah rusak berat dari masyarakat dibantu oleh pemerintah pusat senilai 60 juta rupiah. Untuk yang rusak sedang 30 juta rupiah dan untuk yang rusak ringan 15 juta rupiah. Sama dilakukan di Kepulauan Maluku. Itu data. Tribunnews BNPB serahkan 500 juta rupiah dana siap pakai dan bantuan logistik ke Maluku untuk penanganan gempa. Badan Penanggulangan Nasional Bencana serahkan sejumlah 500 juta rupiah kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk menanggulangi pasca gempa 7,5 magnitudo. Penyerahan DSP secara simbolik oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ke Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno usai rapat koordinasi penanggulangan bencana di ruang VIP Bandara Internasional Patimura Ambon Kamis 12 Januari 2023. Tak hanya ke pemerintah Provinsi Maluku, bantuan DSP senilai 250 juta rupiah juga diserahkan untuk 2 kabupaten terdampak gempa yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KKT, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Serta bantuan kebutuhan dasar untuk pemerintah Provinsi Maluku senilai 150 juta rupiah dan 250 juta bantuan kebutuhan dasar kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Suharyanto mengatakan selain DSP, bantuan logistik juga diberikan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang telah menetapkan status tanggap darurat. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno saat menghadiri rakor mengatakan pemerintah Provinsi Maluku melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu, koordinasi bersama OPD, instansi lembaga teknis terkait kebencanaan termasuk TNI Polri dalam mensinergikan peran bersama untuk menangani permasalahan kedaruratan setelah gempa bumi terjadi secara berjenjang di kabupaten terdampak maupun di tingkat provinsi. Lanjutnya, pemerintah Provinsi Maluku telah menyalurkan bantuan logistik ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya berupa beras, peralatan evakuasi, juga perlengkapan keluarga, peralatan sandang, dan obat-obatan. Bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di KKT telah diberangkatkan menggunakan kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba di hari ini Kamis 12 Januari 2023. Sedangkan bantuan untuk masyarakat terdampak di Maluku Barat Daya akan tiba pada tanggal 15 Januari 2023. teman-teman, Bapak mau izin, Bapak
jadi bangunannya, ada harusnya uangnya kembali, buat surat, nanti audit pertama keluar anggaran itu Mas. Nah, coba gitu aja, jadi bukan berarti yang belum dipertanggungjawabkan, yaitu mulai dari 2019, 2010 itu tebel loh untuk apanya, karena harus ada lampiran itu, bukan hanya cukup surat Pak Gubernur minta sekian itu enggak. Nanti begitu udah lengkap proposal. Kami punya kendala di provinsi itu sejak 2015 tuh pernah dapat bantuan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners BNPB pastikan seluruh kerusakan pasca gempa 7,5 magnitudo di Tanimbar dan MBD ditanggung pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia memastikan akan membantu membiayai seluruh kerusakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya akibat gempa 7,5 magnitudo. Kepastian ganti rugi itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada wartawan usai rapat koordinasi penanggulangan bencana di ruang VIP Bandara Internasional Patimura Ambon, Kamis 12 Januari 2023. Suharyanto mengatakan penggantian biaya kerusakan untuk seluruh fasilitas rusak, mulai dari rumah warga, fasilitas umum, gedung pemerintahan, sekolahan hingga infrastruktur lainnya. Suharyanto melanjutkan untuk rumah yang terkategori rusak ringan sebanyak 15 juta rupiah. Kategori sedang akan diganti dengan uang senilai 30 juta rupiah dan rusak berat senilai 60 juta rupiah. Diketahui terdata sementara kerusakan gedung di KKT sebanyak 393 gedung, diantaranya 360 rusak ringan dan 33 rusak berat. Ada yang nggak jadi bangunannya. Nah, coba gitu aja, jadi bukan berarti 2019, 2010 karena baik pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang terdampak juga sudah menetapkan status darurat, sehingga kami datang untuk memberikan bantuan dalam tanggap darurat untuk bersifat logistik yang harus bisa bermanfaat bagi para masyarakat terdampak, dengan pendekatan bahwa seluruh masyarakat yang terdampak gempa yang rumahnya rusak, ada yang luka-luka ringan ini, kalau sementara tinggal di pengungsian ini bisa terjamin logistik dasarnya. Kemudian juga kita yakinkan bahwa nanti rumah-rumah yang rusak, infrastruktur baik di Kepulauan Tanimbar maupun di Maluku Barat Daya diperbaiki oleh pemerintah. Sama seperti daerah-daerah lain, kita ingat bersama yang baru saja terjadi gempa besar di Cianjur, itu rumah rusak berat dari masyarakat dibantu oleh pemerintah pusat senilai 60 juta rupiah. Untuk yang rusak sedang 30 juta rupiah dan untuk yang rusak ringan 15 juta rupiah. Sama dilakukan di Kepulauan Maluku. Itu datanya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, warga dan mahasiswa terganggu debu proyek talut di IAIN Ambon. Proyek talut di kawasan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon dikeluhkan mahasiswa hingga warga setempat. Pasalnya pengerjaan talut menghasilkan polusi debu. Menurut warga, debu dari proyek yang dikerjakan CV Tunggal Jaya itu berterbangan hingga ke pemukiman yang jaraknya kurang dari 15 meter atau hanya terpisah sungai. Selain itu, para pedagang yang berjualan di dekat area kampus juga mengaku sangat terdampak. Mereka harus menutup dagangan mereka jika tidak bakal diselimuti debu. Alhasil penjualan mereka menurun sejak pengerjaan proyek. Ibrahim, salah seorang pedagang, meminta kontraktor segera mengantisipasi polusi debu itu. Sementara itu, Syahril selaku kepala pekerja mengaku mengambil langkah pencegahan, mulai dari penyiraman hingga membagikan masker kepada mahasiswa.
Kita beralih ke berita dari Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners, hasil tangkap nelayan melimpah, harga ikan di Pasar Binaya Masohi mulai turun. Harga ikan segar di Pasar Binaya, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mulai turun. Hal ini disebabkan hasil tangkap nelayan melimpah ruah di beberapa hari terakhir. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Kamis 12 Januari 2023. Harga berbagai jenis ikan segar di sana berada di kisaran Rp10.000 per 6 ekor. Ikan kaolinya dan momar misalnya, dua jenis ikan kecil yang paling laris diburu warga ini kini dijual per 6 ekor Rp10.000 atau turun dari biasanya seharga Rp20.000. Tak hanya jenis ikan kecil, jenis ikan besar seperti cakalang dan komo juga terpantau turun harga. Ikan cakalang sedang biasanya dipasarkan dengan harga Rp50.000 hingga Rp55.000 per ekor. Kini turun menjadi Rp30.000 per ekor. Begitu juga dengan ikan tuna sirip kuning ukuran besar. Jika biasanya jenis ikan ini dijual per ekor Rp100.000, kini sudah turun menjadi Rp70.000 hingga Rp80.000 per ekornya. Ikan cakalang kecil yang biasanya dijual per ekor Rp20.000, kini juga turun murah di harga Rp10.000 per ekor. Begitu juga dengan tuna sirip kuning ukuran yang sama. Mama Nur, salah satu pedagang kepada tribunambon.com di lokasi mengatakan harga ikan sudah turun sejak 2 pekan terakhir. Turunnya harga ikan di pasar disebabkan hasil tangkap nelayan meningkat. Ditambah, ikan baru akan mahal jika musim ombak atau hasil tangkap kurang. Panen 1,5 ton semangka, politisi Gerindra ajak pemuda sulap lahan tidur jadi lokasi pertanian. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Provinsi Maluku, Hatta Heanusa mengajak pemuda bikin gerakan pemanfaatan lahan tidur jadi sasaran pertanian. Sebab Kabupaten Seram bagian Barat SBB tergolong daerah dengan lahan pertanian yang punya kekuatan mumpuni, hanya saja belum mampu dikelola secara baik. Ia menerangkan bantuan alat garap dan bibit tidak sekedar dibagikan tanpa ada gerakan awal atau inisiatif dari pemuda, semisal di Desa Uraur dan Kilo 9. Siapa memulai gerakan, bantuan itu langsung diberi, jangan menunggu penyerahan baru bergerak. Budaya ini yang mesti diubah, yakni pasti tidak bakal berhasil. Selaku DPD daerah pilihan SBB, Heanusa bukan semata beri bantuan alat dan bibit saja. Pasar pun sementara diupayakan supaya hasil panen dapat dijual dan dijangkau oleh masyarakat luas. Target utama ialah gerai modern, luar dari SBB memerlukan ketersediaan pasar. Ini menjadi tanggung jawab komunikasi dan bagian penting untuk angkat taraf ekonomi masyarakat. Terus petani juga wajib mempelajari penanaman berjarak, bertahap atau berurutan, guna mengantisipasi terjadinya penurunan harga akibat hasil panen berlebih. Data dihimpun, Hatta Heanusa dan rombongan memanen semangka di kebun Novianto Latekai. Lahan ini merupakan kemitraan yang dijalani sejak lama. Diketahui semangka yang dipanen berkisar 1,5 ton. Rencana dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Terus akan membantu itu, tetapi kan hari ini harus ada gerakan dulu. Nah, seperti juga teman-teman di Urau dan Kilo 9, itu mereka mulai gerakan, makanya kita juga dorong untuk membantu mereka. Jadi jangan menunggu kalau bantuan kita langsung berikan, saya yakin tidak akan ada hasil. Tapi bagaimana kelompok mempunyai inisiatif, anak-anak muda
Tawak na lagi. Ambil dia tuh banyak. Anto tuh muka banyak. Angkat muka tuh. Cek, jangan angkat muka lai. Begini sa. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 12 Januari 2023. Saya Tanita Petisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.